Hai friends, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat selalu. Di video kali ini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pencucian. Sebelum kita lanjut, mari kita bumper dulu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas hasil cucian dalam sebuah proses pencucian. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah obat-obat pembersih yang biasa kita sebut dengan chemical. Kemudian yang kedua adalah pergerakan mesin cuci. Yang ketiga itu adalah suhu selama proses pencucian atau yang biasa kita sebut dengan temperatur. Dan yang terakhir adalah lamanya waktu proses pencucian. Nah, mari kita bahas lebih spesifik lagi. Yang pertama adalah obat-obat pembersih yang biasa kita sebut dengan chemical action. Di sini, chemical action artinya adalah faktor interaksi antara chemical dengan bahan kain yang akan dicuci, serta seberapa banyak konsentrasi bahan kimia yang digunakan untuk mengangkat kotoran dari bahan kain tersebut. Yang kedua adalah pergerakan mesin cuci. Pergerakan mesin mencuci kain atau pakaian dalam mesin cuci menjadi faktor yang sangat penting. Proses pengucekan atau mechanical action yang terjadi saat serat kain bergesekan satu dengan yang lainnya akibat proses perputaran mesin dalam air dan larutan deterjen yang terjadi secara berulang-ulang akan menyebabkan pelepasan kotoran dan penyebaran bahan kimia untuk tingkat kotoran ringan berjalan secara cepat. Namun, untuk kain yang memiliki tingkat kotoran berat, perlu diperhatikan beberapa hal lainnya, yakni tipe kain, tingkat ketinggian air, waktu, serta berat dan volume pencucian. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tipe kain. Kita biasa sebutnya type of fabric. Berdasarkan sumbernya, tipe kain berasal dari alam dan buatan. Jenis kain yang berasal dari alam dapat dibedakan menjadi dua. Ada hewani dan juga nabati. Sedangkan tipe kain buatan berasal dari bahan sintetis. Contoh ya. Contoh kain yang berasal dari hewan. Pertama itu wool, berasal dari hewan domba. Jenis ini sangat lembut sekali. Kemudian yang kedua itu sutra, berasal dari kepompong ulat sutra. Sama, kain ini sangat lembut dan halus. Nah, kemudian ada contoh kain nabati atau berasal dari tumbuh-tumbuhan. Saya kasih contoh satu, yaitu katun. Katun berasal dari pohon kapuk yang diproses sedemikian rupa hingga menjadilah sebuah kain yang bisa kita gunakan sehari-hari. Nah, selanjutnya contoh dari kain yang berasal dari sintetis. Yang pertama ada rayon. Rayon itu berasal dari serat tumbuhan. Serat ini mudah menyerap air, namun kekuatannya berkurang jika basah. Kemudian yang kedua, polyester. Serat ini pada umumnya susah menyerap air dan akan meleleh pada suhu 260 derajat Celcius. Yang ketiga ada akrilik. Jenis ini dalam keadaan basah susah menyerap air, akan bertambah kuat seratnya, dan akan mudah berubah bila terkena langsung sinar matahari. Oke, tadi ada
type of fabric. Sekarang ada yang namanya tingkat ketinggian air atau biasa kita sebut dengan water level. Jika air terlalu banyak, maka pakaian yang dicuci akan terapung sehingga prosesnya tidak efektif. Begitu juga kalau air terlalu sedikit, juga kurang efektif. Harus pas. Kemudian yang ketiga namanya time atau waktu, durasi. Nah, makin lama proses pengucekan, makin besar proses mechanical action pada permukaan pakaian. Artinya, proses pengucekan selama 15 menit tentu akan lebih baik daripada hanya 10 menit. Kemudian ada yang namanya berat dan volume pencucian. Nah, di sini kelebihan muatan dan kekurangan muatan pada mesin cuci sama-sama akan mengakibatkan hasil cucian tidak baik. Jika terjadi overloading, proses mechanical action selama pencucian jadi berkurang. Namun, jika terjadi underloading, akibatnya pemborosan energi, air, dan chemical, serta kerusakan serat kain makin cepat. Nah, selanjutnya sekarang kita membahas tentang suhu atau temperatur. Baik, warna kain cucian dan jenis chemical yang digunakan menjadi acuan penentu suhu air selama proses pencucian. Penentuan suhu air juga dipengaruhi oleh jenis kain, warna, kondisi kotoran, dan bahan kimia yang digunakan. Jika cucian berwarna putih, maka suhu air diatur menjadi sangat tinggi. Biasanya kalau di mesin cuci itu temperaturnya 90 derajat Celcius. Ini mesin cuci rumahan ya. Kalau mesin cuci di industri yang sangat besar itu bisa sampai 120 derajat Celcius panasnya. Nah, sedangkan cucian berwarna gelap, maka suhu air diatur menjadi dingin atau sangat rendah. Dan yang terakhir, jika cucian berwarna cerah, maka suhu air diatur menjadi hangat atau sedang. Nah, terakhir lagi kita membahas waktu, durasi, time. Waktu yang cukup untuk mencuci akan mengakibatkan produktivitas melalui pemberian reaksi yang cukup bagi bahan kimia untuk dapat bereaksi dengan kotoran. Waktu yang tepat akan memberikan hasil yang maksimal, terutama pada saat pencucian. Juga diperlukan waktu bagi kotoran untuk melepaskan dirinya dari serat kain. Hanya sekian, friends. Jika kalian masih kurang mengerti, silahkan komen di kolom di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share jika menurut kalian ini bermanfaat. Segitu dulu video dari saya. I'll see you in next video. Bye bye.